Jemaat Tuhan, Shalom, selamat malam dan selamat beribadah untuk kita semua. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan, menyembahnya serta memuliakan namanya, karena begitu besar kasih-Nya bagi kita sampai saat ini. Pemberitaan firman malam hari ini akan disampaikan oleh Diaken Amelia Agustina Samalo. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri dan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 10, bait yang pertama. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu bagi kami, sehingga pada saat ini kami boleh berkumpul untuk beribadah, memuji, memuliakan kebesaran nama-Mu. Bapa di sorga, kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu memberkati, menolong kami dalam ibadah malam hari ini, supaya kami yakin akan berkat yang akan kami terima lewat firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya, ibadah kami saat ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya ibadah kami malam ini boleh jadi dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan bermazmur dari Mazmur 49. Kita akan membacanya dari ayat 2 sampai dengan ayat yang kelima secara silih berganti. Mazmur 49 ayat 2 sampai 5 yang menyatakan, "Dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian, pasanglah telinga hai semua penduduk dunia, baik yang hina maupun yang mulia, baik yang kaya maupun yang miskin bersama-sama. Mulutku akan mengucapkan hikmat, dan yang direnungkan hatiku ialah pengertian. Aku akan menyendengkan telingaku kepada Amsal, akan mengutarakan peribahasaku dengan bermain kecapi. Jemaat, silahkan duduk kembali. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, saatnya kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Mari kita siapkan bacaan kita pada malam hari ini yang terambil dari kitab Amsal, pasalnya yang keempat, ayatnya yang kelima sampai dengan yang keenam. Kitab Amsal, pasalnya yang keempat, ayat yang kelima sampai dengan yang keenam. Biarkan Alkitab ini tetap terbuka, mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah pada dalam surga, terima kasih penyertaan-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa.
sehingga pada malam hari ini secara bersama kami dalam keluarga boleh bersekutu untuk memuji muliakan nama-Mu, dan saatnya kami juga hendak mendengarkan akan sapaan firman-Mu. Kuasailah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa, agar supaya apa yang sebentar akan kami baca dan renungkan boleh dapat kami pahami untuk kemudian kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba-Mu yang akan menyampaikan berita firman-Mu, urapi hamba, kuasai hamba dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar supaya apa yang akan disampaikan ini bukan berasal daripada diri hamba sendiri, tapi itu berasal daripada-Mu. Oleh karenanya ya Bapa, bersabdalah bagi kami, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya undang Bapak dan Ibu untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan membaca bacaan kita pada malam hari ini. Amsal pasalnya yang keempat, ayat yang kelima dan yang keenam. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Demikian pemberitaan firman. Terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, hikmat adalah terjemahan dari bahasa Arab yaitu hikmah yang berarti bijaksana. Hikmah berasal dari kata hakuma yang berarti bersikap bijaksana. Kata ini sama persis dengan apa yang dipakai atau digunakan dalam kitab Amsal dalam bahasa Ibrani, bahasa aslinya. Nah, dalam Perjanjian Baru, kata hikmat lebih identik dikaitkan dengan Raja Salomo. Kenapa? Karena menurut bangsa Israel, ia adalah tempat bagi umat untuk menimbang dan memutuskan perkara mereka. Tidak asing kalau kita mengetahui akan kisah daripada Raja Salomo, seorang raja yang masih muda, yang selama hidupnya, selama masih bersama dengan ayahnya, artinya ayahnya Daud, masih hidup, yang dilakukan selalu berkonsultasi atau berbicara dengan ayahnya. Itu yang dilakukan oleh Salomo. Sehingga dia merasa bahwa pada saat dia ditinggal oleh ayahnya karena kematian, ada banyak hal yang membuat dia ragu dan bimbang, karena dia harus memimpin umat yang demikian besar, yaitu bangsa Israel. Sehingga akhirnya Raja Salomo berdoa dan dia memohon hikmat. Dia tidak meminta kekayaan, dia tidak minta kehormatan dalam doanya, tapi dia hanya meminta hikmat. Mari kita coba buka dari kitab 1 Raja-Raja 3 ayatnya yang ke-9. 1 Raja-Raja 3 ayatnya yang ke-9. Di sana dikatakan, maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Inilah permohonan atau permintaan daripada Salomo lewat doanya. Lewat bacaan ini dikatakan bahwa hikmat adalah kemampuan hati
untuk faham, menimbang perkara, untuk menghakimi umat, sehingga dapat membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Coba lagi kita buka secara bersama dari kitab 2 Tawarik 1. 2 Tawarik 1 ayatnya yang ke-10. Di sini juga masih masuk dari bagian doa Salomo. Karena judul perikopnya adalah doa Salomo memohon hikmat. Di ayatnya yang 10 dikatakan, "Berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian, supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini. Sebab siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang besar ini?" Hal yang jelas bahwa untuk mempertimbangkan sesuatu masalah butuh hikmat, butuh kebijaksanaan. Dan itu yang dimintakan oleh Raja Salomo. Jadi dengan kata lain, hikmat dibarengi dengan pengertian tentang fungsi dan peran sebagai pemimpin yang memimpin, menghakimi dan mengadili umat. Itu yang tersirat dari bacaan kita di 2 Tawarik 1 ayat 10 ini. Jadi untuk seorang pemimpin harus mempunyai hati yang bijaksana dalam menimbang segala sesuatu untuk mengambil keputusan bagi kelangsungan hidup orang banyak, kelangsungan hidup rakyat, kelangsungan hidup umat manusia. Lalu bagaimana dengan Amsal pasalnya yang ke-9 ayat yang ke-10? Mari kita buka. Amsal pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-10. Di sana dikatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Jadi takut akan Tuhan adalah permulaan daripada hikmat. Dengan takut akan Tuhan, maka orang berhikmat akan membenci yang namanya kejahatan, kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat dan tipu muslihat. Itu ada tertera di Amsal 8 ayatnya yang ke-13. Sana dikatakan, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Jadi kalau mau dikatakan di sini bahwa bicara tentang hikmat adalah takut akan Tuhan. Dengan takut akan Tuhan, maka segala tindak tanduk yang kita lakukan dalam kehidupan ini akan mensukacitakan diri kita, mensukacitakan orang-orang di sekitar kita, dan mensukacitakan Tuhan. Karena segala sesuatu yang kita lakukan seturut dengan kehendaknya. Dengan kata lain di sini mau dikatakan bahwa dengan hikmat akan mempunyai kemampuan untuk membedakan antara yang baik dan yang jahat. Dan itu semua berasal dari sikap dan perbuatan yang membenci kejahatan. Dengan jelas, dengan membenci kejahatan, maka akan takut akan Tuhan. Nah, bacaan kita di ayatnya yang ke-5, di sini dikatakan bahwa perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Kalau dilihat dari bacaan ini merupakan satu nasihat. Kalau kita lihat dari perikop bacaan kita, dari pasal 4 ini dikatakan nasihat untuk mencari hikmat. Kita coba lihat lagi di ayatnya yang keempat. Di sana dikatakan, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Perkataan ayahnya kepada Salomo, dalam hal ini Raja Daud. Sehingga dilanjutkan
Dengan demikian dikatakan juga ayatnya yang kelima, perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Setiap orang tua pasti akan selalu mengingatkan anak-anaknya. Karena setiap orang tua mengharapkan anak-anaknya menjadi orang yang baik. Menaruh harapan yang besar bahwa anaknya akan benar-benar mensukacitakan kehidupannya, terlebih mensukacitakan kehidupan bersama Tuhan. Lalu di ayat yang ke-6 dikatakan, diingatkan kembali untuk janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Begitu lembut dikatakan, janganlah meninggalkan hikmat. Karena dengan tidak meninggalkan hikmat, engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maksudnya di sini kasihilah hikmat itu, maka engkau akan dijaganya. Jadi hikmat ini dihadirkan sebagai sosok pribadi yang hidup. Karena kasihilah dia, maka engkau akan dipeliharanya. Dalam kehidupan rumah tangga, bagaimana seorang suami terhadap istri penuh dengan kasih, saling memperhatikan, saling menjaga satu dengan yang lain karena kasih yang ada di antara mereka. Dengan ucapan janji yang pernah diikrarkan, lalu dalam perjalanan kehidupan menyatakan janji itu dengan kasih yang amat sangat terhadap pasangannya, maka otomatis pasangannya pun akan senantiasa menjaga dia, berusaha melindungi, berusaha membahagiakan, apapun bentuknya. Entah itu kasih suami kepada istri atau sebaliknya kasih istri kepada suami. Jadi di ayat 6 ini digambarkan bahwa hikmat dihadirkan sebagai sosok pribadi yang hidup. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus, bagaimana dengan Daud? Kalau kita lihat, pada saat tiba masanya dia harus kembali menghadap kepada Bapa di surga, dia sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk keluarganya, untuk anaknya. Dalam hal ini Salomo. Bagaimana Salomo membangun bait Allah dan bagaimana Salomo menjadi seorang raja Israel. Maka Daud pun mempersiapkan itu buat anaknya. Agar pada saat Daud meninggalkan dunia ini, anaknya dalam hal ini Salomo mampu melakukan tugas tanggung jawab dengan baik sebagai seorang raja untuk bangsa yang begitu besar. Banyak hal yang dipersiapkan. Terlebih di sini adalah iman yang sungguh kepada Tuhan. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari pun Salomo selalu melibatkan Tuhan untuk segala sesuatu. Dan hal contoh yang paling mudah yang kita ingat tadi saya sudah membukanya di awal. Pada saat dia harus memberi keputusan terhadap dua orang ibu, dua orang perempuan yang memperebutkan satu orang anak. Dengan doa yang dimintakan kepada Tuhan, Tuhan berikan hikmat itu. Sehingga dengan hikmatnya diketahuilah siapa ibu daripada anak itu sesungguhnya. Sama halnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak dan ibu pasti mempersiapkan yang terbaik untuk anak-anaknya. Mempersiapkan hal yang terbaik itu bukan hanya bicara kualitas secara pendidikan, bukan hanya bicara kualitas secara materi, tapi memberikan yang terbaik adalah secara kualitas iman percaya kepada Kristus.
Dari kecil bapak dan ibu mempersiapkan anak-anaknya dengan terlibat dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Mengajak anak untuk ikut ibadah minggu, atau kita pakai dulu bahasanya sekolah minggu. Membangunkan mereka untuk rajin. Setiap minggu masuk ke gereja, ikut ibadah hari Minggu, pelayanan anak. Begitu juga mereka yang sudah berada di usia teruna. Dipersiapkan, jenjangnya naik dari yang anak-anak naik ke teruna. Kembali orang tua mempersiapkan mereka untuk rajin ikut dalam ibadah hari Minggu persekutuan teruna. Secara tidak langsung, ini adalah hal-hal iman yang bapak dan ibu siapkan untuk anak-anak. Karena dengan keakraban mereka dalam satu persekutuan secara bersama, kakak-kakak pelayan yang melayani dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak maupun dalam ibadah hari Minggu persekutuan teruna, mereka mempersiapkan itu dengan baik. Mereka juga mempunyai harapan. Anak-anak didik layan, anak-anak layan mereka kelak besarnya akan menjadi anak-anak yang taat dan setia dan takut kepada Tuhan. Saya ada satu kisah. Di akhir bulan Juli kemarin, ada satu peristiwa dalam keluarga kami, di mana salah satu anggota keluarga Tuhan panggil untuk kembali ke pangkuannya. Saudara kasih kami ini meninggalkan seorang anak perempuan. Istrinya sudah 5 tahun lebih dahulu menghadap Tuhan. Tapi yang saya ketahui, selama bapak dan ibu, kakak, saya manggilnya kakak bersama istrinya membesarkan anaknya ini, mereka membesarkan dengan amat sangat sungguh, mengarahkan anak ini untuk tetap setia kepada Tuhan, ikut ajaran Tuhan, bahkan mau melayani. Dan dalam kehidupan keluarga, mereka senantiasa memuji Tuhan dengan talenta yang Tuhan berikan, lewat olah suara, bahkan juga lewat permainan alat musik. Sehingga terbentuklah keluarga ini sebagai keluarga yang senantiasa memuji Tuhan. Dan anak kekasih ini terus mengikuti apa yang menjadi harapan daripada orang tuanya. Pada saat ayah kekasih di akhir bulan Juli kemarin Tuhan panggil, dia hanya mengatakan kepada saya, "Tante, kini saya seorang diri. Mama sudah tidak ada. Papa sudah tidak ada. Saya tidak punya siapa-siapa. Saya nggak tahu harus kemana dan bagaimana. Saya hanya mengatakan, kamu harus kuat, kamu harus mampu, karena mama dan papa punya harapan yang sungguh buat kamu. Dan mereka sudah mempersiapkan buat kamu. Masih ada kita keluarga, dan masih ada Tuhan Yesus yang senantiasa hadir dalam kehidupan kamu. Tidak usah takut, karena Tuhan tidak akan meninggalkan dirimu." Itu yang saya katakan. Buat saya juga merasa sedih, karena baru 5 tahun yang lalu dia ditinggal ibunya karena sakit. Lalu sepanjang 2 tahun belakangan ini, ayahnya pun mengalami sakit, dan dengan kesetiaan dia mau merawat ayahnya. Sampai pada akhirnya Tuhan panggil. Pada saat peti akan ditutup, dia menangis dengan kerasnya. Saya katakan, menangislah terus, keluarkan semua, bisa amarahmu kah, atau ungkapan hatimu, keluarkan semua agar kau merasa lega. Dan dia lakukan itu. Saya hanya takut dia pingsan.
Tapi ternyata dia kuat. Sampai pada saat pemakaman, dia boleh berada dalam kondisi yang baik. Selang 2 minggu ada ibadah pengucapan syukur yang kami lakukan. Saya begitu bersyukur kepada Tuhan pada saat saya melihat dia. Tidak ada raut yang penuh dengan kedukaan, tapi yang ada raut dengan penuh sukacita. Dia menyambut kami yang hadir dengan senyum yang manis. Saya mengatakan, "Kamu baik, Dek?" "Iya, Tante, aku baik. Ada Tuhan bersama aku." Buat saya itu satu hal yang bersyukur sekali. Bapak dan ibu, orang tuanya mempersiapkan dia sehingga dia boleh kuat dengan kondisi saat itu. Dan hari-hari ini dijalani dengan sendiri. Dan puji Tuhan, ada teman-teman dari gerakan pemuda yang begitu setia menemani dia, mendampingi dia. Nah, Bapak dan Ibu, melihat dari kisah ini, itulah bagaimana hikmat Tuhan diberikan buat kita dengan penuh kebijaksanaan. Hikmat orang tua kepada anak-anaknya diteruskan. Kalau hari Minggu kemarin dalam ibadah Minggu, dalam bacaannya diambil dari 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17. Dengan tema khotbah bicara tentang layanilah Tuhan anakku. Di mana dalam bacaan itu adalah ada tongkat estafet yang diberikan Paulus kepada Timotius yang disebut sebagai anak dalam iman. Yang tak lain Timotius juga adalah saudaranya, rekan sepelayanan, tapi dia menganggap Timotius sebagai anaknya dalam iman. Artinya, dalam kehidupan ini ada estafet yang akan kita berikan. Estafet yang kita akan berikan kepada anak-anak kita. Berikanlah estafet itu satu hal yang baik, bukan satu hal yang buruk. Dengan memberikan yang terbaik, maka apa yang menjadi harapan kita terhadap anak-anak itu akan terwujud dengan nyata. Karena apa? Dengan kita mendasari hidup takut akan Tuhan, maka hikmatnya akan selalu bersama-sama dengan kita. Bapak dan Ibu yang kekasih, anak-anak yang senantiasa ada dalam kehidupan secara bersama, marilah kita coba memahami bahwa setiap orang memperoleh hikmat dari pengalaman hidup sehari-hari. Hikmat tidak selalu tertemukan dari pengalaman yang baik saja, tetapi hikmat juga berlaku atau ada dalam keadaan yang bisa dikatakan tidak diharapkan. Selama kita menjaga diri untuk tidak berbuat jahat, pengalaman hidup seburuk apapun pasti akan diubahkan Tuhan menjadi pelajaran berharga yang akan menguntungkan. Biarlah kiranya hikmat Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Amin. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita merespon firman ini dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 441, baitnya yang pertama dan yang kedua, Ku ingin menyerahkan. Sekalipun
Mari kita satu dalam doa syafaat. Tiada henti ungkapan syukur kami naikkan ke hadirat kudus-Mu Allah Bapa dalam surga. Terima kasih untuk penyertaan-Mu bagi kami pada malam hari ini. Kami boleh duduk diam secara bersama, membaca, merenungkan akan firman-Mu, mendengarkan akan sapaan firman-Mu. Ya Allah Bapa dalam surga, sebagaimana Salomo dalam kehidupannya meminta hikmat kepadamu, maka biarlah kiranya hikmat-Mu ada dalam kehidupan kami, sehingga di dalam kami menapaki hari-hari kehidupan kami boleh menapaki dengan hikmat-Nya daripada-Mu, sehingga kami mampu untuk menimbang hal mana yang baik dan hal mana yang tidak baik, yang tidak harus kami lakukan. Dan mampukan kami juga sebagai orang tua di dalam kami mendidik, membesarkan akan anak-anak kami. Kami mempunyai harapan kepada mereka ya Bapa. Dan mampukan kami untuk mengarahkan mereka dengan menyirami mereka dengan iman yang sungguh kepadamu. Sehingga kami dalam kehidupan sebagai keluarga, sebagai suami, sebagai ayah, sebagai istri, sebagai ibu, juga sebagai anak-anak, kami boleh benar-benar hidup dalam ketaatan kepadamu, setia dan takut akan Engkau. Sehingga kehidupan rumah tangga kami adalah kehidupan yang boleh memancarkan kasih dan damai sejahtera-Mu. Tutup bungkus akan kehidupan keluarga kami, sehingga kami boleh tetap melangkah di jalan-Mu ya Bapa. Dan kami dimampukan menyikapi segala sesuatu dalam kehidupan ini, dalam kondisi yang bagaimanapun, situasi yang seperti apapun, kami boleh menyikapinya dengan hikmat yang daripada-Mu. Terima kasih ya Tuhan, Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Ya Allah Bapa dalam surga, saat ini secara bersama kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami. Bersyukur untuk kehidupan yang boleh ada dalam keadaan yang baik. Sekalipun pandemi COVID masih terus berlangsung, namun segala upaya dilakukan pemerintah untuk tetap dapat mensejahterakan rakyatnya. Oleh karenanya hikmat kebijaksanaan yang daripada-Mu saja Bapa boleh ada untuk para pemimpin, untuk pemimpin bangsa ini. Bagi presiden, wakil presiden, para menteri, aparat pemerintahan, bahkan sampai dengan mereka yang berada di pelosok-pelosok daerah sekalipun. Sertai mereka, mampukan mereka dalam menjalankan tugas tanggung jawab pemerintahan dengan baik dan benar, dalam ketulusan dan kejujuran, untuk menciptakan kehidupan yang damai sejahtera, yang hanya berasal daripada-Mu. Dan biarlah dengan hikmat-Mu, segala sesuatu yang diputuskan adalah yang mendatangkan kesukacitaan, bukan yang mendatangkan kedukaan atau kemalangan. Kami mau menyerahkan akan pemimpin bangsa kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ya Bapa, kami juga mohon penyertaan-Mu, kami juga mohon hikmat-Mu, kekuatan yang daripada-Mu untuk para tenaga medis yang saat ini masih berusaha dengan keras mengobati para pasien yang terpapar virus corona. Ya Bapa, kekuatan dan kesehatan daripada-Mu ada bagi para medis ini, sehingga mereka dimampukan menjalankan tugas panggilan pelayanan mereka dengan kemampuan yang mereka miliki yang berasal daripada-Mu, untuk memberikan pengobatan yang terbaik, untuk merawat para pasien, sehingga secara berangsur para pasien pun boleh memperoleh kesembuhan, dan mereka boleh kembali dalam kehidupan bersama keluarga dengan tidak kurang satu apapun. Dan para medis pun dimampukan menjalankan tugas itu dengan baik. Kerinduan mereka untuk berkumpul dengan keluarga
biarlah Engkau akan memberikannya pada saat yang tepat. Kami mau menyerahkan akan para medis, dokter, perawat, mantri, suster, bahkan mereka yang terlibat dalam kegiatan medis, petugas-petugas laboratorium, petugas-petugas kebersihan, bahkan sampai dengan makanan, dalam hal ini gizi. Bapa berkati mereka, mampukan mereka menjalankan tugas itu dengan penuh kesetiaan, dengan penuh ketulusan untuk kehidupan bersama. Dan apa yang menjadi kebutuhan mereka juga, biarlah Bapa juga yang akan mencukupkannya. Bapa dalam surga, teringat kami juga untuk mereka yang terpapar akan virus corona, baik yang memang sudah dalam perawatan, berada dalam masa karantina, maupun yang melakukan masa karantina mandiri di rumah. Ya Bapa, penyertaan-Mu juga ada bagi mereka. Kami mohonkan kekuatan dan kesehatan daripada-Mu bagi mereka, sehingga dengan masa karantina yang mereka jalani secara berangsur, mereka pun boleh kuat dan pulih kembali. Stamina mereka boleh kembali, imun mereka boleh berada dalam keadaan baik, sehingga mereka boleh kembali beraktivitas dengan tidak kurang satu apapun. Namun bagi mereka masih dalam kelemahan tubuh karena virus corona ini, sehingga membutuhkan alat bantu untuk kelangsungan kehidupan mereka yang terpapar ini, ya Bapa, berkati segala alat bantu yang digunakan, berkati obat-obatan yang diberikan. Biarlah itu semua menjadi sarana atau alat yang Kau pakai untuk pemulihan kondisi kesehatan mereka, sehingga berangsur mereka pun boleh pulih kembali, sehat, berkumpul bersama dengan keluarga. Kami mau menyerahkan mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan bagi kami semua Bapa, yang sampai saat ini boleh berada dalam kondisi kesehatan yang tidak kurang satu apapun, kami tetap mohon penyertaan-Mu, kami tetap mohon kesehatan yang daripada-Mu. Biarlah kami juga dengan kesetiaan mematuhi akan apa yang menjadi peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk tertib dalam hidup. Tetap memakai masker, rajin mencuci tangan, dan menjaga imun tubuh dengan baik dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi. Bapa, berikanlah kami kesehatan itu, kekuatan itu, sehingga kami pun boleh terbebas dari virus corona ini. Kami aminkan itu hanya ke dalam tangan pengasihan. Ya Allah, dalam surga, kami juga berdoa bagi gereja-gereja-Mu di muka bumi yang berupaya sampai saat ini tetap melakukan usaha untuk membuat jemaat tetap datang kepadamu, beribadah kepadamu dalam bentuk apapun, termasuk dalam bentuk live streaming secara virtual atau rekaman, di mana dengan penyertaan-Mu ada begitu banyak mimbar yang terbuka di setiap rumah yang percaya kepadamu. Kami aminkan penyertaan-Mu ada dalam kehidupan keluarga yang boleh membuka mimbar dalam kehidupan di rumah tangganya. Berkati akan para pemimpin gereja-Mu. Mereka dimampukan menjalankan tugas panggilan pelayanan dengan baik. Lebih khusus bagi jemaat kami Koinonia. Berkati akan ketua jemaat kami Ibu Pendeta Mince Windra Manuhutu di dalam kehidupan sehari-hari, bahkan di dalam tugas tanggung jawab pelayanan yang Kau berikan baginya. Mampukan dia dengan hikmat kebijaksanaan yang daripada-Mu, menjalankan roda kepemimpinan di jemaat-Mu Koinonia, sehingga dengan kehadirannya jemaat-Mu boleh mendapatkan kesukacitaan yang sungguh yang berasal daripada-Mu. Berkati para presbiter, penatua, diaken, mampukan mereka menjalankan tugas panggilan pelayanan mereka dengan penuh kesetiaan dalam ketulusan dan kejujuran untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Bagi para karyawan kantor, bahkan sampai koster sekalipun, Bapak juga berkati mereka
dalam kesetiaan mereka boleh menjalankan tugas pelayanan yang diberikan kepada mereka. Bagi pengurus ke-6 Pelkat, para komisi, Bapak juga berkati, sehingga mereka juga boleh menjalankan tugas panggilan pelayanan dengan kesetiaan dalam ketulusan dan kejujuran. Dan saat ini Bapak, di jemaat-Mu Koinonia sedang berproses untuk pengadaan calon pengurus Pelkat yang baru untuk periode 2020-2022. Bapa, kami mohon Engkau mau berkati setiap rencana yang dibuat, setiap usaha yang dilakukan, karena Engkau yang lebih mengetahui akan keberadaan jemaat-Mu. Biarlah dengan hikmat-Mu pula memampukan kami untuk melihat atau untuk mendapatkan mereka yang dengan setia mau melayani Engkau untuk terlibat dalam kepengurusan di ke-6 Pelkat yang ada, baik di pelayanan anak, di persekutuan teruna, di gerakan pemuda, di persekutuan kaum perempuan, di persekutuan kaum bapak, maupun persekutuan kaum lanjut usia. Ya Bapa, kami menyerahkan mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkaulah yang bersama-sama dengan kami, Engkaulah yang menuntun kami, dan Engkaulah yang menggerakkan mereka untuk mereka terlibat di dalam tugas panggilan pelayanan ini dengan hanya memandang kepadamu, dengan penuh kerendahan hati dan dengan penuh sukacita menyambut akan tugas panggilan pelayanan ini. Kami mohon penyertaan-Mu Bapa, karena kami tahu tanpa penyertaan-Mu kami tidak dapat berbuat apa-apa. Bukan hal yang mudah ya Tuhan, namun kami yakin dengan campur tangan-Mu tidak ada yang mustahil. Semua itu akan mudah dan semua itu boleh terlaksana, berjalan dengan tidak kurang satu apapun. Terima kasih Bapa. Kami mau menyerahkan akan seluruh keberadaan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga teringat bagi mereka yang berada dalam kelemahan tubuh karena sakit di rumah ataupun di rumah sakit. Mereka yang berada dalam kedukaan, Engkau juga senantiasa menyertai mereka. Bahkan mereka yang berada dalam keputusasaan dikarenakan kondisi pandemi COVID-19 saat ini Bapa, dengan pemutusan hubungan kerja ataupun penghasilan yang tidak sama dengan sebelum masa pandemi ini. Ya Bapa, kekuatan dan kemampuan yang daripada-Mu ada bagi mereka, sehingga mereka dimampukan menyikapi segala sesuatu dalam kehidupan ini dengan penuh bijaksana dan hikmat yang daripada-Mu. Dan mereka boleh melihat bahwa penyertaan-Mu tidak jauh daripada mereka. Terima kasih Bapa untuk para janda, duda, yatim piatu, orang-orang terlantar, bahkan mereka yang berada dalam usia lanjut sekalipun Bapa, Engkau bersama-sama dengan mereka. Engkau menyertai mereka, Engkau memberkati mereka. Dan biarlah dalam mereka menapaki akan hari-hari kehidupan mereka, mereka boleh menapaki dengan sungguh, dengan hanya berharap kepadamu. Karena hanya Engkaulah sumber pengharapan dan kekuatan mereka dan juga sumber pengharapan dan kekuatan bagi kami. Terima kasih Bapa. Terlebih daripada ini, ampun salah dan dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Dalam perkataan kami, perbuatan kami, pikiran kami, bahkan dalam kegagalan kami berbuat baik terhadap sesama kami, terlebih-lebih kepada Engkau. Bapa mau dengar dan sempurnakan doa kami yang senantiasa kami bawa dan alaskan hanya dalam nama Yesus Kristus, adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri dan menyerahkan ungkapan syukur kita dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, keluarga yang terkasih, kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari. Lakukanlah firman Tuhan yang sudah kita dengar. Kita menyanyi bersama dari Kidung Jemaat 407 baitnya yang pertama, Tuhan Kaulah Gembala Kami. Pada akhirnya, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai jemaat sekeluarga, sekarang sampai selama-lamanya.
Ibadah selesai. Selamat malam Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus. Kakak dan adik yang ada di rumah, jangan lupa tetap pakai masker dan tetap semangat. Tuhan berkati.